Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Assegaf. Kita tahu bersama pemirsa bagaimana kemudian kasus korupsi dalam kasus kuota haji 2024 yang tentunya menampar kesadaran kita. Nampaknya ibadah haji yang begitu sakral pun tak luput dari kekuasaan yang begitu korup. Kalau kita lihat saat ini DPR pun kemudian menyepakati perubahan Badan Penyelenggaraan Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Mampukah kemudian menjadi salah satu solusi untuk membenahi tidak hanya penyelenggaraan tapi juga secara birokrasi Kementerian Haji dan Umroh bisa berjalan dengan mulus, terutama pada saat penyelenggaraan Haji dan Umroh tahun depan. Langsung saja kami hadirkan di studio One on One bersama dengan saya saat ini ada Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Muhammad Irfan Yusuf. Gus Irfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami Gus di TV One. Kita patut syukuri juga akhirnya ini diketok langsung oleh DPR gitu, meskipun hingga saat ini belum diundang-undangkan. Tapi muncul pertanyaan Gus, mengapa baru sekarang ya? Ya memang Kementerian Haji memang udah cita-citanya Pak Prabowo sejak lama. Ketika Pilpres 2014, dalam visi misi beliau menyebutkan Kementerian Haji dan Umroh. Pilpres 2019 juga menyebutkan Kementerian Haji dan Umroh. Demikian juga pemilu 2024 Pilpres, beliau menyebutkan agak beda Kementerian Haji dan Wakaf. Begitu akan dibentuk kementerian, ternyata beliau baru menemukan bahwa haji ada undang-undangnya sendiri, wakaf juga undang-undangnya sendiri, sehingga pada saat itu beliau sudah dibentuk Badan Penyelenggara Haji dulu. Kemudian perkembangannya seperti yang kita tahu semua, undang-undangnya haji ada perubahan, ada revisi, dan alhamdulillah Presiden dan DPR menyepakati untuk menjadikan Badan Penyelenggara Haji menjadi bagian dari menjadi Kementerian Haji. Dan ini juga suatu tantangan dan tanggung jawab yang besar. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kita di BPH, ini luar biasa tanggung jawabnya. Orang banyak berharap, masyarakat berharap banyak dengan kita. Gitu. Karena kita tahu betul ya, wewenang dari sebuah badan dan kementerian kan juga berbeda. Pasti. Dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh, tentu beban di pundak Anda pun juga cukup berat karena harapan yang begitu besar dari masyarakat. Iya, itulah yang selalu saya tekankan kepada teman-teman di badan. Kita harus hati-hati. Kenapa Presiden DPR menyetujui membentuk kementerian baru? Tentu karena ingin pelayanan haji ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Jadi kita seperti yang diminta Pak Presiden Prabowo ketika memanggil kami dan wakil waktu itu, beliau ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan juga integritas dari kementerian ini. Tapi begini Gus, apa sih kemudian yang Anda akan tawarkan bersama dengan Bang Daniel begitu ya dalam sebuah perubahan transisi dari Badan Penyelenggara Haji nanti menuju ke Kementerian Haji dan Umroh? Ya kalau kita pikir mah nampaknya nanti ya pemimpin dari kementerian ini juga nggak jauh-jauh dari jenengan dan Bang Daniel begitu ya, harapannya seperti itu. Ya tentu kita bisa lihat di undang-undang yang baru direvisikan itu ada beberapa hal yang memang cukup signifikan perubahannya, termasuk bagaimana persiapan untuk penyelenggaraan haji sudah jauh lebih awal. Okay. Kalau dulu kan mepet, sekarang sudah jalan. Hari ini kita sudah mulai membayar uang muka untuk Arafah dan Mina. Dan itu sudah diikuti dengan tahapan-tahapan berikutnya, dengan harapan menjelang Ramadan semua udah beres. Biasanya tahapan ini berlangsung pada bulan apa? Kemarin aja itu baru mulai Desember akhir. Oh, ini suatu kemajuan betul. Kemajuan luar biasa. Dan itu yang kita harapkan bisa membuat kita akan lebih rapi dalam menyiapkan penyelenggaraan hajinya ini. Ya, harapannya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai nomenklatur, birokrasi, tentu tak semudah itu ya. Betul. Dengan adanya transisi perubahan ini, Gus. Coba kita bedah satu persatu. Kalau begitu, kalau kemudian berubah menjadi kementerian begitu ya Gus ya, nanti dari mana kemudian SDM yang akan diambil? Dari mana anggaran tersebut?
tadi pagi kita baru saja koordinasi dengan teman-teman di Setnek, di Pan-RB, di Kemenak, dan juga di Kemenkum. Kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, termasuk pergeseran beberapa ASN yang baik dari Kemenak, PHU, dalam hal ini PHU, maupun dari kementerian-kementerian lain yang mungkin akan kita ambil untuk masuk ke Kementerian Haji yang baru ini. Oke, artinya nanti SDM-nya tetap sama tidak seperti yang berada di Badan Penyelenggara Haji saat ini? Tinggal diganti saja begitu namanya? Kalau yang Badan Penyelenggara Haji tetap, dan pasti kurang. Akan ada penambahan? Penambahan dari berbagai kementerian yang ada, termasuk dari Kemenak juga. Yang kedua, tadi kita juga bicara anggaran. Anggaran yang bagaimana kita mencoba koordinasi men-switch anggaran yang sudah di PHU selama ini bisa masuk ke Kementerian Haji yang baru. Demikian juga tadi kita bicara tentang aset-aset yang selama ini menjadi asetnya haji akan dimasukkan ke aset Kementerian Haji. Termasuk beberapa kantor, kemudian asrama haji dan lain sebagainya. Anggarannya akan semakin besar dong? Anggarannya sama dengan anggaran yang dari PHU kemarin yang digeser ke kita. Oke. Artinya sebenarnya cukup sulit tidak sih transisi saat ini yang sedang Anda jalani? Ya kalau dibilang sulit ya sulit, tapi karena kita udah koordinasi jauh sebelumnya. Bahkan kita sudah menyiapkan SOTK yang akan kita lakukan sebelum RUU didekan. Artinya kita sudah siapkan. Kita sudah menyiapkan berbagai SOP apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi penyelenggara haji nanti. Sudah kita siapkan semuanya. Jadi sekarang ini tinggal menunggu Perpres maupun Kepres dari Presiden tentang Kementerian Haji ini. Iya, karena kan meskipun sudah disepakati oleh DPR, tapi kan undang-undang ini belum diperundangkan begitu ya, kan karena masih menunggu nanti keputusan dari Presiden. Jangka waktunya berapa lama? Di undang-undang bunyi 30 hari. Tapi kita juga diberi kewenang walaupun belum ada perundangannya belum diundangkan, BPH sudah diberi wewenang untuk memulai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan haji ini. Iya, menarik karena meskipun ini adalah kementerian baru begitu Gus Irfan ya, tapi sudah tidak boleh kemudian masih belajar berjalan gitu ya. Ini harus lari sprint ini. Nggak bisa. Jadi proses pemindahan wewenang itu dibarengi dengan proses persiapan haji 2026. Jadi nggak boleh saling mengalahkan, nggak boleh. Semua harus jalan dua-duanya. Itu dia, bagi-bagi tugasnya bagaimana Gus? Ya tentu saja itu diperlukan tenaga, pikiran, dan luar biasa memang. Karena di satu sisi banyak yang mensyukuri bahwa nantinya penyelenggara haji bisa fokus dalam satu kementerian ini dan juga beberapa hal yang tadinya terpisah di beberapa kementerian bisa satu pintu di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Tapi ada yang juga turut mengkhawatirkan nanti fokus dari kepemimpinan di Kementerian Haji dan Umroh ini nampaknya akan terganggu dengan penyelenggaraan haji tahun depan. Bisa dipastikan? Insya Allah kita sudah menyiapkan semuanya, Mbak. Jadi 2 bulan terakhir ini kita sudah pasca proses haji, kita langsung tancap gas persiapan ini semuanya. Lari maraton, ya, lari maraton Gus Irfan dan juga Bu Daniel, rekan-rekan di Badan Penyelenggaraan Haji. Oke, artinya sudah disiapkan untuk tahun depan dan tentunya juga ada evaluasi dong Gus terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun ini. Apa sebenarnya hal-hal yang kemudian menjadi highlight dari Anda dan juga rekan-rekan di Badan Penyelenggaraan Haji agar sekali lagi tidak terulang di penyelenggaraan tahun depan? Yang paling utama koordinasi, Pak. Koordinasi antara kita di Indonesia, koordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, koordinasi dengan para syarikah yang ada di Saudi. Kacau sekali itu Gus Tori, Gus. Ya, karena mungkin baru pertama kali menggunakan 8 syarikah, kemudian waktunya mepet, bahkan ada jamaah yang sudah di asrama haji, tapi visa belum keluar. Banyak, sehingga betul. Itu yang karena terlalu mepet, Mbak. Mungkin berkaca dari itu, maka kita dan Kementerian Haji Saudi juga berusaha memajukan semua prosesnya, sehingga kita berharap sebelum Ramadan semuanya sudah rapi.
sebelum Ramadan semua sudah rapi. Ya. Karena informasi yang kami dapatkan, Gus, sebenarnya Kerajaan Arab Saudi biasanya sudah meminta berbagai aturan terkait dengan waktu, kemudian jumlah kuota dan lain-lain pada saat awal tahun Hijriah. Artinya Anda dan juga teman-teman kan harus kejar setoran ini ya dalam selama akhir tahun ini. Ya. Ini mungkin tercapai tidak agar hal-hal yang tahun ini terjadi itu juga tidak akan terjadi? Insya Allah Mbak, kita sudah, pemerintah Saudi punya timeline. Ya. Termasuk pembayaran uang muka itu, kemudian tahapan berikutnya sudah ada. Jadi kita berusaha mengikuti timeline yang mereka tetapkan itu. Saya nampaknya ingin menggali lagi apa evaluasi Anda selaku Kepala Badan Penyelenggara Haji terkait dengan penyelenggaraan tahun ini. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi sekali lagi untuk melihat apa hal yang dapat dipelajari dan juga kemudian dirubah agar tahun depan tidak terjadi, Gus. Ya, Tapi sesaat tentu. lagi ya, Gus ya. Kami tahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.